Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Ibrahim menurut Al-Quran, Alkitab dan Tanah. Hari Raya Idul Adha juga menjadi pengingat akan peristiwa penyerahan sepenuhnya Ibrahim atas perintah Allah. Dia juga dikenal dengan gelarnya, Khalilullah. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad merupakan kesinambungan dari ajaran Nabi Ibrahim. Dalam Yahudi, Ibrahim disebut sebagai Bapak kami Abraham, sebagai penanda bahwa sosoknya berperan sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Meski juga termasuk tokoh yang dihormati, peran dan kedudukan Ibrahim dalam Kristen tidak begitu besar bila dibandingkan dalam Islam dan Yahudi karena Kristen memiliki konsep juru selamat yang menjadi pembeda antara Kristen dan dua agama yang lain. Omar Hashim menyatakan bahwasanya nama Ibrahim berasal dari dua suku kata, yaitu Ib atau Abe dan Rahim. Jika disatukan maka nama itu memiliki arti ayah yang penyayang. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa nama asli Ibrahim adalah Abram, kemudian diubah menjadi Abraham yang bermakna bapa sejumlah bangsa besar. Ibrahim juga merupakan salah satu tokoh yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni pada surah ke-14. Dalam tanah kitab suci Yahudi dan Alkitab kitab suci Kristen, Ibrahim awalnya disebut Abram. Kemudian namanya diubah menjadi Abraham saat perjanjian sunat, dan kisahnya termuat pada kitab Kejadian pasal 11-25. Sebagaimana para rasul lain dalam Al-Quran, kisah Ibrahim juga sangat menekankan pesan akan keesaan Allah. Di sisi lain, Tanah dan Alkitab lebih menekankan pada rincian kronologis cerita. Perjanjian Allah dengan Ibrahim terkait bangsa-bangsa dan tanah terjanji juga menjadi titik pusat perhatian umat Yahudi. Sedangkan peran Ibrahim sebagai rasul yang mendakwahkan keesaan Allah tidak begitu terlihat dalam Alkitab dan Tanah bila dibandingkan dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan silsilah Ibrahim selain bahwa ayahnya bernama Azar. Alkitab menjelaskan bahwa nama ayahnya adalah Terah. Perincian silsilah Ibrahim dalam Alkitab dimulai dari Semputra Nuh sampai Ibrahim. Dalam kitabnya, terdapat beberapa pendapat terkait perbedaan nama ayah Ibrahim dalam Al-Quran dan Alkitab. Menurut jumhur ahli nasab, di antaranya Ibnu Abbas, nama ayah Ibrahim adalah Tarikh atau Terah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Azar adalah nama patung yang disembah ayahnya Ibrahim. Pendapat lain menyatakan bahwa dua nama itu sama-sama dikenal. Salah satu berupa nama asli, sedangkan yang lain adalah nama panggilan. Pendapat lain menyatakan bahwa nama Azar diturunkan dari bahasa Suryani Atsar, yang disebut Terah dalam Alkitab. Untuk ibu Ibrahim, ada juga beberapa pendapat. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan bahwasanya ibu kandung Ibrahim bernama Amilah. Ibrahim lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung yang biasanya dijadikan sesembahan. Terkait tempat kelahirannya, pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Ibrahim lahir di Babilonia. Sangat mungkin kepercayaan yang dianut masyarakat kala itu adalah agama Mesopotamia kuno yang menyembah banyak dewa dan dewi. Pendapat lain menyebutkan bahwa kaum Ibrahim merupakan pemuja benda-benda langit dan patung berhala seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan patung-patung yang digunakan untuk ritual merupakan perlambang dari benda-benda langit tersebut. Sebagaimana berhala-berhala yang disembah kaum Nuh adalah perlambang dari orang-orang saleh yang telah meninggal dunia.
Bangsa Yahudi disebutkan bahwa Ibrahim lahir pada masa kekuasaan seorang penguasa zalim bernama Namrud. Disebutkan bahwa Namrud melihat pertanda melalui bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang lahir yang akan menghancurkan kekuasaannya. Setelah berdiskusi dengan para penasihatnya, dikeluarkanlah maklumat bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Saat mendekati waktu kelahiran, ibu Ibrahim kemudian pergi keluar kota dan melahirkan di sebuah gua. Lalu, ibu Ibrahim meninggalkannya di sana dengan berat hati dan Ibrahim yang masih bayi diasuh oleh malaikat Jibril. Di sana, Ibrahim tumbuh dengan sangat cepat, bahkan bisa berjalan dan bicara saat baru berusia 20 hari. Kisah ini tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Alkitab. Salah satu mukjizat yang dialami Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran adalah terkait kekuasaan Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Ibrahim meminta kepada Allah memperlihatkan cara menghidupkan orang-orang yang telah mati untuk memantapkan hatinya. Allah kemudian memerintahkan agar Ibrahim melatih 4 ekor burung sehingga mereka dapat segera mendatanginya bila dipanggil. Setelah terlatih, burung-burung tersebut disembelih dan dicincang. Kemudian jasadnya dipencarkan dan diletakkan di tiap-tiap bukit. Saat Ibrahim memanggil burung-burung tersebut, mereka segera mendatanginya seperti sebelumnya. Ibrahim awalnya berdakwah kepada ayahnya. Dengan lembut dia menegaskan agar ayahnya meninggalkan sesembahan berhalanya yang tidak dapat mendengar, melihat, dan memberi pertolongan sedikit pun kepada kaumnya. Ibrahim juga menyatakan bahwa dia telah mendapat sebagian ilmu yang tidak dimiliki ayahnya, sehingga Ibrahim meminta agar ayahnya mau menurutinya. Meski demikian, ayahnya menolak ajakan Ibrahim, bahkan mengancam akan merajamnya, dan menyuruh Ibrahim meninggalkannya. Ibrahim kemudian menjauhkan diri dari ayahnya sembari memintakan ampun ayahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan bahwa permintaan ampun Ibrahim pada ayahnya hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya. Namun setelah jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Ibrahim juga berdakwah pada kaumnya. Sebagaimana seruan para rasul yang lain, Ibrahim menyeru kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, mengesahkannya, dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Ibrahim juga menegaskan bahwa sesembahan mereka tidak mampu memberi rezeki pada penyembahnya. Kaumnya menyatakan bahwa mereka melakukan penyembahan ini lantaran telah menjadi tradisi sejak nenek moyang mereka. Ibrahim kemudian bertekad untuk melakukan tipu daya pada berhala-berhala sembahan kaumnya saat mereka pergi. Sebagian berpendapat bahwa Ibrahim hanya mengatakan tekadnya dalam hati. Ada yang berpendapat bahwa Ibrahim mengatakannya secara lisan dan itu didengar sebagian kaumnya saja. Dalam legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa pada suatu hari, ada seorang wanita tua yang hendak membeli berhala dari Ibrahim karena berhala miliknya dicuri saat dia sedang mandi. Ibrahim kemudian menyatakan bahwa patung sesembahan tersebut bukanlah Tuhan karena dia bisa dicuri atau diambil oleh orang seperti itu. Wanita tersebut tersadar dan ikut membantu dakwah Ibrahim, sehingga banyak orang yang akhirnya mengikuti ajarannya Ibrahim. Namrud mendengar mengenai wanita tersebut dan memanggilnya ke hadapannya, memarahi wanita itu lantaran dia menyembah Tuhan lain selain Namrud. Tetapi wanita tersebut membalas bahwa Namrud seorang pendusta. Wanita tersebut kemudian dibunuh. Disebutkan bahwa kaum Ibrahim saat itu memiliki perayaan tahunan yang dilaksanakan di pinggiran kota.
Azar saat itu meminta Ibrahim ikut mendatanginya. Tetapi Ibrahim melihat sekali pandang ke arah bintang-bintang. Kemudian mengatakan bahwa ia sedang sakit. Saat suasana sepi, Ibrahim pergi ke kuil pemujaan tempat berhala-berhala sesembahan mereka. Di sana terdapat sesajian yang disuguhkan untuk berhala-berhala tersebut. Ibrahim mendatangi berhala-berhala tersebut dan bertanya pada mereka sebagai sindiran. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Setelahnya, Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sana dengan kapak kecuali berhala yang terbesar dari berhala lainnya. Ibrahim pun meletakkan kapaknya di tangan berhala terbesar yang masih utuh tersebut untuk memberi kesan bahwa berhala induk tersebut cemburu dengan berhala-berhala kecil yang dianggap tidak pantas disembah bersamanya. Saat penduduk kembali, mereka terkejut ketika melihat keadaan berhala-berhala tersebut dan bertanya-tanya mengenai jati diri pelakunya. Sebagian penduduk mengatakan bahwa Ibrahim dikenal suka mencela sesembahan mereka. Ibrahim ditanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah?" Ibrahim membalas, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika dia dapat berbicara." Setelah itu, mereka membalas, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Mendengar jawaban kaumnya, Ibrahim segera membalikkan keadaan. "Mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu. Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Kaumnya marah setelah mendengar bantahan Ibrahim. Para penduduk tidak bisa menang debat dengan Ibrahim, sehingga mereka mengalihkan permasalahan dan menggunakan kekuatan untuk membungkam Ibrahim dengan cara berusaha dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat panas. Dalam legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa sebelum dilemparkan ke api, Ibrahim dipenjara selama setahun tanpa makan dan minum. Pada masa itu, Allah mengutus malaikat untuk memberi Ibrahim makan dan minum sehingga dia tetap hidup. Kemudian diusulkan kepada Namrud bahwa Ibrahim harus dibakar hidup-hidup di hadapan kaumnya agar para penduduk dapat terus mempercayai Namrud sebagai Tuhannya. Setelah diputuskan bahwa Ibrahim akan dihukum bakar, para penduduk segera mengumpulkan kayu bakar dari segala penjuru selama berhari-hari. Sampai seorang wanita yang sedang sakit juga bernazar akan ikut mengumpulkan kayu bakar jika sudah sembuh. Kemudian mereka menggali lubang yang sangat besar tempat kayu-kayu tersebut dinyalakan. Api menyala sangat besar sehingga tidak ada yang bisa mendekat. Sehingga Ibrahim diikat dan dibelenggu. Kemudian dilemparkan ke tengah api menggunakan manjanik. Saat dilempar, Ibrahim mengucapkan, "Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya."